Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang sholat, di saat kamu sholat, di saat saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur,
ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf, walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya nggak soleh, kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, santaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran. Dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ya Bu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada segenap umat manusia. Mengingatkan, kata Allah, la ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah kamu tahu? Kamu kan lihat siapa yang menciptakan manusia ini, yang menciptakan kalian semua. Dia adalah Allah, zat yang maha latif, maha lembut, al-khabir, zat yang maha mengetahui. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menciptakan bumi ini dalul. Bumi ini jinak, enggak keras sehingga sakit untuk dijalanin, enggak juga terlalu lembek sehingga susah buat dijalanin. Dalulan, bumi ini, tanah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
jinak, enak buat dijalanin. Jadi kata Allah, famshu fi manakibiha. Kalau gitu jalan-jalan ke sana. Disuruh jalan-jalan nih. Lah amin. Kayak lagi mau diajakin. Wa kulu mir rizkih, dan makanlah kalian dari rezeki yang keluar dari bumi. Wa ilaihin nusyur, kamu harus tahu bahwasanya hanya kepada Allah lah kalian kembali. Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Emangnya kalian ngerasa aman, berani-berani banget kamu mengerjakan kemaksiatan? Kalian merasa aman kata Allah agar dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kerajaannya di langit, yakhsif bikumul ard, untuk Allah ngebalikin bumi kepada kalian, fa idza hiya tamur, untuk Allah Subhanahu wa taala ubah kalian di bumi ini, fa idza hiya tamur, ketika buminya bergerak kepada kalian, ketika buminya dibalik kepada kalian, kalian merasa aman. Amin dong fis samai yursila alaikum hasiba. Maksudnya kita nih hidup di atas muka bumi. Allah kalau mau bikin kita, entah itu buminya dibalik kemudian kita celaka, atau yang di langit nurunin hujan api, hasiba, nurunin hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nadir. Kalian akan tahu bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa banget mau dibalik buminya, atau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan batu dari langit, bisa banget. Dan kita udah lihat sendiri bagaimana tsunami, bagaimana banjir, bagaimana badai, bagaimana hujan es, bagaimana segala macam nih yang udah pernah turun. Terakhir kita lihat kebakaran satu kota, teman-teman saudara sekalian. Negara yang katanya paling berkuasa, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kebakaran sampai nyampe ke kota, kagak bisa-bisa mademin. Berminggu, bukan berjam doang, berminggu-minggu kebakarannya gak bisa dipadem-pademin. Allah kalau mau ngasih, siapa yang bisa nyegah? Allah kalau lagi mau nurunin sesuatu, yang lain bisa apa? Makanya jangan berani-berani sama Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman bahwa yang di bumi, ketika kalian di bumi nih, buminya dibalik, kamu ngerasa aman apa? Kamu ngerasa aman kata Allah. Allah turunkan dari atas langit hujan batu. Bisa apa kamu kalau kayak begitu? Sata'lamuna kaifa nadhir. Kamu akan tahu betapa sangat dahsyatnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Nah, ini ada dua huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Huruf taukid itu menunjukkan benar-benar gitu, nyata, sungguh-sungguh, dan itu didobelin. Artinya Allah lagi mau ngasih tahu benar-benar terjadi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka nih, zaman terdahulu itu, mereka mendustakan hal-hal yang hal-hal yang aku ceritakan kata Allah. Mereka mendustakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, sehingga akhirnya fakaifa kana nakir, lihat bagaimana peringatan yang aku berikan kepada mereka. Kita tahu bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang sampai sepenuh bumi ini air semuanya. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika mendustakan nabinya, ketika mereka nggak percaya sama Nabi Nuh,
Nabi Nuh bikin kapal, diledekin sama mereka. Nuh, kita ini gak punya lautan. Sejak kapan kapalnya bisa lewat di daratan? Itu kamu mau dorong kapalnya Nuh. Sejak kapan bisa didayung di daratan? Dicontohin sama mereka, diketawain sama mereka. Tiap mereka lewat ngetawain kapalnya Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh dibilangin, kamu sekarang ketawa, liatin ntar. Beneran teman-teman, Allah udah bilangin. Kita baca tuh kan ceritanya dalam Al-Quran. Bagaimana Allah SWT bilang, Nuh, entar tuh faida farut tenur. Nanti itu kalau dari dapur kamu tuh keluar air Nuh, segeralah naik. Naik ke atas kapal, kami akan tenggelamkan buminya, kamu bawa tuh semuanya, rombongan orang-orang yang beriman bersama dengan keluargamu semuanya bawa. Nabi Nuh kala itu bilang sama Allah SWT, saya setiap baca ayat ini, luluh lantak rasanya hati saya. Teman-teman sekalian, Allah kok cerita emang luar biasa banget. Nabi Nuh tuh waktu dikabarin kami akan tenggelamkan bumi wahai Nuh. Nabi Nuh bilang, ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku. Kata Allah, iya Nuh. Dijanjiin sama Allah SWT, iya Nuh. Aku akan selamatkan kamu dan keluargamu. Jadi sekalian, datang nih peringatan banjirnya dari dapurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh segera panggilin umat yang beriman yang memang udah sudah dikondisikan. Telinga saya tuh udah terlatih. Asal dengan orang bersin udah pasti jawab yarhamukillah. Teman-teman sekalian, jadi sama Nabi Nuh itu sudah dipersiapkan umatnya. Pokoknya nanti kalau saya kasih aba-aba buat naik kapal. Maka Nabi Nuh begitu ada tanda-tandanya itu udah keluar dari dapurnya Nabi Nuh segera memerintahkan umatnya buat naik semua ke atas kapal. Teman-teman saudaraku sekalian, termasuk Nabi Nuh bawa semua binatang yang ada di atas muka bumi ini, binatang darat ya. Binatang darat. Kalau binatang laut, ya emang jadi lautan. Jadi rumah dia semua tuh. Binatang udara juga kan burung-burung masih nggak apa-apa. Bisa hinggap di dahan-dahan pohon gitu kan. Atau di mana lah gitu, bisa keliling-keliling aja di atas laut gitu. Nah sementara nih yang binatang-binatang darat naikin semuanya tuh. Nah yang sekarang binatang-binatang yang ada itu semuanya anak keturunan dari binatang-binatang yang dulu. Termasuk semutnya, kecoa. Ustazah kenapa gak ditenggelamin aja ya kayak kecoa segala tuh ya. Lah Nabi Nuh mah gak kayak kamu. Semua makhluknya Allah SWT selamatin, termasuk ular apa semuanya itu. Jadi sekalian naikin tuh di atas kapalnya Nabi Nuh. Naiklah Nabi Nuh ke sana. Anaknya udah pada ada juga. Istrinya enggak, karena istrinya memang enggak beriman kepada Nabi Nuh. Makanya nih para istri jangan ngandelin kesolehan suamimu. Tenang, suami saya soleh. Suami saya soleh, masa sih dia mau masuk surga ngebiarin saya di neraka? Bisa jadi. Kalau kamu gak soleh juga, kalau kamu gak soleha sih ya jangan ngandelin gitu, gak bisa teman-teman. Bahkan selama ini saya yang masakin dia, saya yang ngurusin dia gitu kan. Ya belum tentu, tergantung gitu. Kamunya bagaimana gitu kan. Bahkan istrinya Nabi Nuh loh, kurang apa teman-teman sekalian, kurang apa. Istrinya Nabi, nabinya bukan sembarang nabi, ulul azmi.
Salah satu dari nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, dari 5 nabi termulia diantaranya Nabi Nuh. Istrinya tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Karena gak beriman, karena memilih jalan lain selain jalannya Nabi Allah Nuh. Oke lah ya, istri gak beriman bukan termasuk bagian dari keluarga. Oke lah, kita udah paham lah itu. Bagaimanapun kan istri suami ada mantannya. Tapi kan anak gak pernah ada mantannya dong. Gak ada kan ceritanya. Kok itu anak liatin kamu mulu, oh mana, yang mana. Tuh dia mantan anak saya tuh. Dulunya dia anak saya, sekarang udah enggak gitu. Enggak ada ceritanya anak mantan. Saudaraku sekalian, tahu-taunya nih Nabi Nuh udah mulai ada di atas kapal, air udah semakin naik, semuanya tuh mulai tuh kelihatan orang lari-lari, kemudian ketenggelaman sama air gitu kan. Nabi Nuh ngeliatin anaknya Kan'an, panggil apa Nabi Nuh? Ya bunayyar kemana? Wahai anakku, naiklah bersama dengan kami. Anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak perlu ayah, saya akan naik ke atas gunung yang tinggi. Saya akan terselamatkan dari banjir ini. La asimal yawmin amrillahi lamarrahim. Nak, gak ada yang selamat hari ini, nak, gak ada yang selamat kecuali yang disayang Allah yang ada di atas kapal ini. Naiklah nak, naiklah nak. Gak mau, dia lari. Nabi Nuh menuju ke arah sana, dia menuju ke arah gunung. Terus naik. Nabi Nuh liatin, ayo nak sini balik, ayo nak sini balik. Gak mau juga anaknya, sampai tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh nangis. Dia bilang, ya Rab, inna bani min ahli, wa inna wa'dakal haq. Nih yang bikin hati saya luluh lantak. Nabi Nuh bilang, ya Allah, bukankah anak saya adalah keluarga saya? Dan bukankah engkau sudah berjanji akan menyelamatkan aku dan keluargaku ya Allah? Dan bukankah engkau tak pernah ingkar janji? Seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi Nuh udah berdoa sebelumnya. Rabbi najjini wa ahli. Ya Allah, selamatkanlah saya, selamatkan keluarga saya. Dan Allah udah iyain, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu wahai Nuh. Tapi ini kok anaknya Kan'an tenggelam. Di depan mata Nabi Nuh ngelihat anaknya tenggelam. Saudaraku sekalian, yang bikin hati saya luluh lantak tiap baca ayat ini, jawaban Allah SWT. Katanya Allah SWT, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, dia hanyalah perbuatan yang tidak baik. Dia, Allah gak bilang dia hanyalah anak yang berbuat kedurhakaan, enggak. Allah bilang dia hanyalah amal-amal buruk. Dia adalah perbuatan yang tidak baik wahai Nuh. Karenanya aku tidak selamatkan dia. Saudaraku sekalian, betapa terkadang pelaku kemaksiatan sudah tidak lagi disebut sebagai orang di hadapan Allah SWT. Allah kemudian menisbatkan orang tersebut sebagai amalun ghairu salih. Kamu jangan biarkan dirimu membiasakan dosa, jangan menormalisasi dosa. Kamu bisa jadi tetap mengerjakan dosa, tapi kamu harus tahu bahwa itu dosa. Kenapa gitu? Sebab kalau kamu menganggap bahwa itu bukan dosa, mencari pembenaran,
Sampai kemudian kamu terbiasa melakukannya. Bisa jadi kamu dianggap di sisi Allah sudah bukan orang lagi, tapi menjadi perbuatan yang kamu lakukan tersebut. Kalau ada orang misalnya, naudzubillah, pacaran, sampai kemudian naudzubillah zina, sampai kemudian berulang kali melakukan zina tersebut. Itu kalau masih yang dia tahu bahwa itu dosa, sambil hatinya tetap menganggap bahwa itu dosa, dan hatinya tetap menganggap bahwa orang yang tidak melakukannya lebih baik, lebih mulia daripada dirinya yang tenggelam dalam dosa. Dia tahu bahwa itu dosa. Dia hanya terkalahkan dengan hawa nafsu. Sehingga dia selalu bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya sebenarnya gak pengen ya Allah, tapi kok tiap kali ketemu sama dia dan terjadi lagi ya Allah. Terus aja gitu kayak gitu. Selagi masih kayak gitu tuh masih gak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kemudian daripada kawin tapi bercerai juga, mendingan gak usah kawin, ya biasa aja lah, emang zamannya udah kayak gini kok. Gak apa-apa ya tinggal bersama gitu aja. Aduh gak usah kolot-kolot lah, biasa aja kali. Tuh juga tuh pesepak bola udah punya anak berapa sekarang baru kawin tuh katanya. Lalu menjadiin yang kayak begituan sebagai dalil. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai membenarkan. Nah itu kalau kamu sudah membenarkan, menganggapnya sebagai bukan lagi dosa, khawatirnya dalam pandangan Allah bukan hanya kamu dianggap bukan hambanya Allah, bahkan Allah bisa menganggapmu bukan lagi manusia, melainkan amalun ghairu shalih. Sudah dinisbatkannya sebagai kamu adalah perbuatan yang tidak baik. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi, Bu. Anaknya Nabi. Kamu bisa ngandelin apa sama bapak kamu? Orang tua kamu siapa? Kok kamu sampai ngerasa aman? Siapa? Bapak saya kiai. Cuman kiai, Nabi anaknya Allah tenggelamkan. Apa? Kamu mau ngandelin apa? Mau ngandelin siapa? Bapak saya seorang hafal Quran. Nabi loh ini, anak seorang nabi. Lahir dari, mohon maaf, nutfahnya nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Lahir dari nutfahnya seorang nabi. Spermanya seorang nabi. Kayak begitu tuh. Allah tenggelamkan bersama dengan yang tenggelam. Bukan hanya gak diakui sebagai anak seorang nabi, bahkan gak diakui Allah sebagai seorang manusia. Sedih bener. Gak ada yang bisa kamu andalin. Gak bisa kamu ngandalin siapapun. Buat nilai kamu di mata Allah SWT. Mau kamu anaknya siapa, cucunya siapa, muridnya siapa. Guru saya dong orang hebat. Guru kamu, kamunya. Saudaraku sekalian, ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri nih. Saya selalu merasa bahwa saya punya guru-guru yang hebat. Betul, guru-guru saya hebat luar biasa. Cuman masalahnya kamu sendiri bagaimana Halimah? Semua bukan tentang siapa bapakmu, siapa kakekmu, siapa suamimu, bahkan siapa anakmu. Kamu punya anak soleh, anakmu. Kalau kamunya nggak dianggap Allah Subhanahu wa taala,
Karena perbuatan kamu yang bergelimangan dengan dosa gak akan bawa manfaat apa-apa. Gurumu, siapamu aja, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu yang gak mengikuti jalan mereka, gak ada yang bisa buat kamu andalkan sebagai nilaimu di sisi Allah SWT. Nah kalau umat manusia nih, karena kamu anaknya kiai, kamu dimuliakan. Iya. Karena kamu anaknya seorang ulama, kamu dimuliakan sama orang. Betul. Tapi jangan sampai kemuliaannya orang kepadamu membuat kamu lupa siapa diri kamu. Itu pesan Hubabah Bahiyah buat saya. Terus tuh beliau pesenin sama saya. Halimah, gak ada yang tahu siapa diri kita selain Allah dan diri kita sendiri. Gak ada yang tahu. Gak ada orang yang benar-benar kenal sama kita selain Allah dan diri kita sendiri. Jangan sampai penilaian orang kepadamu Halimah mengaburkanmu, membuatmu kabur, samar melihat dirimu sendiri. Orang hanya lihat saternya Allah SWT, penutupan aib dari Allah SWT. Orang hanya lihat bagus-bagusnya kita aja. Tapi yang lebih daripada itu kita yang tahu. Hati kita jelek-jeleknya kita yang tahu. Betul? Suudon-suudonnya hati kita, buruk sangkanya hati kita, siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Kamu jangan kegeeran dibilangin orang, wih solehah banget ya. Kamu yang tahu betapa kalau malam-malam mau bangun tahajud, mata sepet bener mau dibuka. Iya. Yang bilang 5 menit lagi deh. Terus kamu tidurin tiba-tiba bangun udah subuh. Iya kan? Jangan kegeeran kalau dibilangin orang solehah, kamu yang tahu siapa diri kamu. Kamu yang tahu siapa diri kamu. Yang besok mau puasa dikenyangin dari hari ini. Padahal puasanya cuma sebulan 3 hari. Segitunya udah, besok mau puasa nih, kenyang-kenyang dah hari ini. Kenyang-kenyang dah hari ini. Ya Allah, kita yang tahu siapa diri kita. Betapa kalimat-kalimat yang keluar dari hati kita nih masih kurang bagus. Ngelihat begini suudon, ngelihat begitu suudon, ngelihat situ. Ngelihat ahli maksiat kita sombong. Ngelihat ahli taat kita suudon. Betul? Ngelihat orang maksiat, ih neraka tuh pasti. Ngelihat ahli taat, ih riya tuh pasti. Ya Allah. Terus kamu ngelihat siapa yang akhirnya kamu bisa hormat, bisa memuliakan dia, ngelihat siapa? Betapa hati kita ini, kita yang tahu teman-teman saudaraku sekalian. Kita yang tahu. Makanya mudah-mudahan deh Allah benerin diri kita ini. Gak ada yang bisa kita andalkan. Gak ada yang bisa kita andalkan. Tidak pandangan orang. Tidak ayah kita, ibu kita, anak kita, guru kita bahkan. Gak ada yang bisa kita andalkan. Semuanya hanya menjalani kehidupan di dunia untuk kita bawa nih dunia kita ini menuju akhirat. Ada yang jadi bekal menuju surga, ada yang naudzubillah min dzalik menjadi bekal menuju neraka. Naudzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim." Umat sebelum kamu tuh sudah mendustakan. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut,
umatnya Nabi, semua nabi-nabi tuh. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, semua umat sebelum kalian mendustakan nabinya, mendustakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa kana nakir, lihat bagaimana azabku ketika turun kepada mereka. Lihat bagaimana peringatan yang aku berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selamat? Enggak. Enggak ada yang dibiarkan selamat. Nah, umat Nabi Muhammad, nabinya doa tiap malam. Ya Allah, umat saya kalau lagi ngerjain dosa, tungguin ya Allah, tungguin. Jangan turunin azab ya Allah, tungguin. Jangan dulu diturunin azab ya Allah. Yang kafir Muhammad, yang kafir gimana? Jangan ya Allah, jangan turunkan azab kepada mereka. Yang merangin kamu Muhammad, jangan ya Allah, jangan turunkan azab kepada mereka. Yang habis melemparimu dengan batu, wahai Muhammad, waktu engkau hijrah ke Taif, gimana? Kalau aku turunkan azab kepada mereka, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Siapa tahu dari sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepadamu. Andai pun mereka yang gak beriman, ntar anaknya ya Allah, anaknya kali-kali beriman ya Allah. Enggak anaknya cucunya ya Allah, cucunya siapa tahu beriman ya Allah. Jangan dihancurin warga Taif ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau di saat perang Uhud, teman-teman saudaraku sekalian, di antara peperangan yang begitu dahsyatnya, dahi beliau robek keluar darah. Nabinya bukan berperang melawan orang-orang yang membuat beliau terluka, Nabi malah sibuk menadah darah beliau sendiri. Habis selesai perang ada yang nanya, Rasul, kok malah kau sibuk menadah darahmu di saat perang sedang berkecamuk begitu dahsyatnya? Kata Nabi Muhammad, saya takut apabila darah saya menetes ke bumi, Allah murka. Sehingga Allah menurunkan azab kepada orang kafir. Saudaraku sekalian, ini perbedaan gede banget nih antara kita sama Nabi Muhammad. Kita kalau ada orang melukai kita, kayak apa ya, kayak lidah kita jadi kayak ringan banget buat ngedoain buruk gitu buat mereka. Betul gak? Ya Allah, ya Allah. Siapa aja gitu yang kayaknya jahat sama kita gitu, seenggaknya kita ngerasanya kayak begitu, itu udah langsung aja, gue sih maafin ya di dunia, tar di akhirat. Ada lagi yang suka ngomong kayak gini nih, tar sih kalau di akhirat saya mau tuntut dia di hadapan Allah. Ada yang sambil ngomongnya itu ya, pakai kayak gini loh, entar nih kalau mau lewat jembatan Sirat, saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Tunggu dulu nih, kamu panitia akhirat bagaimana nih? Kok kayak segala sampai bisa mastiin sebelum lewat jembatan Sirat? Bu, Allah itu maha pemaaf. Yang pendendam itu kan kamu. Lah kok kenapa kamu libat-libatkan Allah dalam urusan dendammu? Terus ya kamu yakin, saya yakin adanya karma. Dia yang telah menyakiti saya satu waktu nanti.
dia akan dibalas di dunia sebelum akhirat. Oke, kalau kamu yakin adanya karma, bisa jadi yang sekarang ini adalah merupakan karma kamu. Kamu dulunya pernah berbuat jahat sama orang, sekarang kamu dijahatin sama orang. Kan bisa begitu. Kenapa sama orang kamu sebutnya bakalan dapat karma, sama kamu kagak? Ini cara mikir kita nih. Nabi Muhammad bahkan sama orang kafir, Nabi Muhammad gak mau kalau orang kafir tersebut diturunin azab. Masa kamu sama-sama orang Islamnya kok malah berharap mereka diturunin azab sama Allah? Hanya karena dia bikin hajatan kamu gak diundang? Padahal bisa jadi lu juga lupa, Bu. Kamu kayak gak lupaan aja. Betul gak? Kadang-kadang nih ya kalau lagi hajatan kan urusan banyak. Kali bukan karena dia sebel sama kamu, emang karena lupa aja. Lagian ya Bu ya, kalau diundang kan mesti ngamplopin. Nggak diundang bagus dah. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Nah, umat yang terdahulu nih, makanya Allah sebutinnya umat yang terdahulu mendustakan. Sehingga akhirnya kami segera turunkan azab kepada mereka. Umat Nabi Muhammad nggak gitu. Enggak gitu umat Nabi Muhammad, karena doanya Nabi Muhammad minta di ta'jil, minta dientar-entarin, minta di nanti-nanti aja. Ya Allah jangan, tunda aja ya Allah, tunda aja. Siapa tahu ntar dia taubat ya Allah, siapa tahu ntar dia baik ya Allah, siapa tahu ntar dia masuk Islam, siapa tahu, terus begitu tuh Nabi Muhammad, husnudzon. Karena rahmat yang ada di dalam hati beliau, semoga kita ketularan sama rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kan pantas-pantasnya kan, kelebihannya Nabi itu kan ditularkannya sama umatnya. Saya mah kalau doa gitu, ya Allah tularin apa ya Allah. Lagian kalau nggak ditularinnya kita umatnya, siapa lagi ya Allah. Minta ditularkan kebaikan-kebaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita umatnya, tentu umatnya yang paling pas buat diturunin kebaikan-kebaikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsukuna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau ila at-tayr, apakah mereka yang enggak beriman ini enggak lihat apa? Ke burung yang lagi terbang, fauqahum di atas mereka, safatin mengembangkan sayap mereka, wayaqbidun dan ini mengembang, ini mendekap, mengatupkan, bener gak nih? Ini kalau tangan apa nih? Kalau gini? Nah itu tuh bahasa Arabnya tuh. Sofat kayak begini, yakbidun kayak gini. Nah itu, sofat wa yakbidun. Gitu kan? Apakah mereka nggak melihat ke arah atas mereka? Burung di atas kepala mereka. Saat mengembangkan sayapnya atau mengatupkannya. Mayum sikuhunna, tidak ada yang menjaga mereka dari jatuh ke atas bawah ini, ke bumi ini, illa rahman, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Innahu bikulli syai'im basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu basirun, maha mengawasi, maha mengetahui, maha mengawasi. Saudara sekalian saya muliakan, burung tuh
Yang nyegah dia dari dari jatuh, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Apapun aja tuh yang ada di udara tuh. Bukan hanya burung teman-teman, pesawat terbang. Enggak ada yang jagain tuh pesawat dari jatuh selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berani-berani naik pesawat di saat kamu lagi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani maksiat pada Allah naik pesawat, jangan dah, takut bensinnya habis. Ya kan? Kalau di daratan mobil itu, kalau misalnya bensinnya habis kan cuma mogok doang. Kalau di atas, ya Allah teman-teman, kalau kamu rajin baca berita, kabar tentang pesawat jatuh tuh kenapa? Sebabnya tuh bisa macam-macam. Pernah sebabnya cuman karena baling-balingnya kemasukan burung. Pernah dengar gak? Pernah bandara tutup berhari-hari gara-gara asap Gunung Raung. Pernah dengar beritanya? Saya ceritain. Asap Gunung Raung, itu ya. Ceritanya, saya ini lagi mudik ke Banyuwangi. Suami saya orang Banyuwangi, saya lagi mudik nih sama udah mulai sore, maaf ya. Udah sore ini ngomong kelibet-libet nih. Mudiklah saya sama dia. Nah, saya harus segera pulang ke Jakarta lebih awal dari dia. Jadilah saya pesen tiket pesawat. Pagi itu saya udah dianterin nih menuju ke bandara. Mana keluarga kami itu kayak keluarga dari kampung lainnya. Yang kalau mau ke bandara kayak orang mau pergi haji. Kayak orang mau besanan. Dianterin lah ke bandara, di tengah jalan dapat kabar bandaranya tutup. Gara-gara asap Gunung Raung. Gunung Raung betul itu ya namanya ya. Udah akhirnya kita pun balik tuh. Dari menuju bandara nggak jadi balik lagi. Tapi saya harus segera pulang hari itu. Akhirnya suami saya bilang, oke, kamu saya naikin pesawat dari Denpasar. Baiklah kalau gitu. Cari-cari tiket, ada tuh. Berangkatlah saya naik kapal laut. Nah, suami nih. Di atas kapal tuh kita liatin kan, mesti keluar dari mobil tuh kan. Di atas laut tuh. Saya bilang sama suami saya, asap Gunung Raung itu kayak apa sih? Akhirnya suami saya bilang kayak gini, kayak itu tuh Halimah. Jangan-jangan itu. Terbang teman-teman asapnya. Saat itulah saya dapat kabar nih. Kalau ternyata Bandara Denpasar tutup. Allahu Akbar. Jadi itu judulnya ya, dikejar asap Gunung Raung. Masya Allah, Masya Allah. Cuman gara-gara asap teman-teman, itu pesawat gak jadi terbang, gak bisa terbang. Saya sampai bilang, emang kenapa sih asap-asap doang bikin pesawatnya gak bisa terbang? Iya bisa ngerusakin ininya. Saya bilang, emang pilotnya bisa kelilipan? Ya Allah, ya Allah. Cara Allah SWT segala macam tuh.
Tiba-tiba nggak ada sebab ina itu segala macem, tiba-tiba ada pesawat hilang, ya kan? Nyarinya sampai berhari-hari nggak ketemu-ketemu gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi itu alam yarau ila thair fawqahum safati wa yakbidna. Apakah kamu tidak lihat bagaimana burung yang mengembangkan sayapnya kemudian mengatupkannya? Mayum sikuhunna illa rahman. Gak ada yang megangin mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu basir, Maha mengetahui. Ada di sini yang takut terbang? Ada? Enggak ya? Bukan masalah takut sih Ustazah. Cuman ngapain aja. Nggak pergi kemana-mana kita. Teman-teman sekalian, saya kalau terbang tuh saya nggak takut. Saya selalu ingat ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang tidur di pembaringannya Nabi Muhammad SAW saat hijrah. Nabi waktu berangkat hijrah Mekah ke Madinah memerintahkan Sayyidina Ali buat tidur di atas tempat tidurnya Nabi Muhammad, berselimut dengan selimutnya Nabi Muhammad, tutup sampai ke muka. Itu tuh pesan Nabi Muhammad pada Sayyidina Ali. Di hari yang orang-orang kafir berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ketika kabar Nabi Muhammad akan berangkat hijrah bocor. Ada orang-orang munafik yang membocorkan kabar tersebut sehingga akhirnya berita tersebut kedengaran sama kaum kafir Quraisy. Mereka meeting, rapat, diputuskan mereka akan berjaga di sekitar rumah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad akan dibunuh dengan pedang mereka bareng-bareng keroyokan. Sehingga nggak bisa dituntut darahnya kepada seorang pun di antara mereka. Akhirnya mereka akan disuruh membayar 100 ekor unta. Mereka akan siapin 100 ekor untanya. Katanya gitu. Saudara sekalian, Nabi nggak batalin. Walaupun Nabi tahu, Nabi nggak batalin. Tetap diperintahkan Allah buat pergi malam tersebut. Nabi panggil Sayyidina Ali. Ali, nam ala firashi. Wahai Ali, tidurlah di atas tempat tidurku dan tutupilah badanmu dengan selimutku. Tutupilah seluruh tubuhmu dengan selimutku. Sayyidina Ali nggak bilang, Hasan Hussein masih kecil Rasul. Kesian mereka kalau harus jadi yatim. Itu kan direncanakan mau dibunuh loh Bu. Tutupan pakai selimut, kalau kemudian ditebas batang lehernya lagi tidur kayak gitu. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidurlah Sayyidina Ali malam hari tersebut dan kita tahu ceritanya. Mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur ketika Sayyidina Ali, ketika Nabi Muhammad baca surat Yasin, wa ja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang, belakang mereka ada penghalang, kemudian mereka pun gak ada yang bisa lihat. Jadi mereka tidur semua, Nabi Muhammad jalan lenggang sampai ke rumahnya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Saudara sekalian, yang saya mau ceritain sama kamu, Sayyidina Ali tuh pernah ditanya sama orang, wahai Sayyidina Ali, gimana rasanya tidur di pembaringan Nabi, berselimut dengan selimut Nabi di hari yang orang bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nih kayak ditumbalin nih sama Nabi Muhammad. Tidur kamu tuh rasanya kayak apa? Apa jawab Sayyidina Ali? Saudara sekalian, Sayyidina Ali bilang, saya tidak pernah tidur lebih lelap daripada malam itu.
Kenapa gitu Sayyidina Ali? Kalau saya bangun lagi esok harinya, saya selamat. Kan begitu? Kalau saya tidak bangun pada esok harinya, surga pastilah sudah Allah siapkan untuk seseorang yang menggantikan Nabi Muhammad. Jika nyawa saya seharga dengan nyawanya Nabi Muhammad, saya dalam perjuangan dalam Islam, apalagi yang saya takutkan. Ini ucapan Sayyidina Ali nih, yang selalu saya ingat-ingat di saat saya lagi naik pesawat terbang. Kalau saya turun dengan selamat, saya akan nyampe di sana dan berdakwah, melanjutkan perjuangan. Kalau saya sampai meninggal dunia di atas pesawat, saya pun meninggal dunia dalam melaksanakan tugas saya, perintah Allah SWT untuk berdakwah kepada saya. Jadilah saya kalau tidur di pesawat tuh nyenyak banget. Nyenyak banget saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya takutkan cuma satu doang. Dan mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai saya naik pesawat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Saya takut tuh. Kalau sampai kenapa-napa, gimana coba? Tapi kalau saya naik pesawatnya dalam rangka saya mau dakwah, saya mau umroh, saya mau ibadah. Dari ibadah ke ibadah, apa yang saya takutkan? Bukankah mayum sikuhunna illar rahman? Gak ada yang jagain burung sehingga gak jatuh kecuali Allah SWT. Sebagaimana gak ada yang jagain pesawat dari jatuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga suka merasa kayak gitu kan di pengajian. Jadinya kalau di pengajian tidur nyenyak banget. Lagi ibadah saya. Kalau ada apa-apa kan ibadah saya. Jadi tenang saya. Dari tenangnya sampai yang ngantuk banget sih ini. Enak banget nih dipakai tidur. Ayo bangun, bangun. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Oh bukan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Adakah sesiapa yang dapat menjadi tentara, yang dapat membantumu, yang dapat menolongmu min dunir rahman, selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam keadaan tertipu. Berada dalam keadaan tertipu. Siapakah yang akan menjadi tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman? Orang-orang kafir hanyalah dalam keadaan tertipu. Yang bisa ngebela kita itu adalah yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala buat ngebela kita. Nih kan, yang ngebela kita nih dalam segala urusan cuma satu, namanya Allah. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala nih teman-teman yang punya pembelaan, yang bisa ngebela orang, bisa ngebantu orang, bisa nyelamatin orang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu bisa belain orang lain. Siapa namanya? Yang nomor satu namanya Muhammad bin Abdullah. La yashfa'un illa man adina lahur rahman.
Gak ada yang bisa ngebela kamu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat ngebela. Dialah yang mengatakan ana sahibus syafaatil udhma. Akulah sang pemilik syafaat terbesar. Akulah, kata Allah. Pembelaanku, ngebela kalian, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku itu bisa nyampe kepada bahkan pelaku dosa besar dari umatku. Ini kamu mesti ngelihat umat Nabi Muhammad dengan cara lihat seperti ini. Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nyampe kepada umatku bahkan yang pelaku dosa besar sekalipun. Kamu kalau ngelihat orang ngerjain, umat Nabi Muhammad, orang Islam, ngelihat orang ngerjain dosa besar, tapi dia orang Islam, jangan main-main. Jangan kamu bilang, neraka nih udah pasti. Jangan. Mau apapun aja dosanya. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nyampe kepada pelaku dosa besar dari umatku. Kamu harus tetap punya pemikiran, siapa tahu dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Siapa tahu. Selagi dia masih beriman, selagi dia masih Islam, masih punya kemungkinan besar buat disyafaatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu kalau udah disyafaatin sama Nabi, teman-teman sekalian, urusan kamu beres. Enggak hanya di akhirat, tapi dimulai sejak di dunia. Itu kayak Allah lagi ngasih lihat sama kamu nilai DP. Bahwa kalau kamu minta kepada Allah jalur syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan ijabah. Makanya saya sarankan kepadamu untuk jangan jauh-jauh dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi pembelaan bagimu dari dunia sebelum kelak akhirat nanti. Kalau kamu ada urusan apapun aja yang berat-berat, pakai nih senjatanya nih. Salawat kamu kepada Nabi Muhammad. Salawatan aja yang banyak, Gak ada permasalahan gak selesai dengan salawat. Katanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Seorang ulama dari Mekah, beliau ngasih kepada kita sebuah maklumat, sebuah pengumuman, sebuah teori kehidupan. Gak ada permasalahan apapun gak selesai dengan salawat. Ada kok Ustazah, saya nih punya masalah. Tapi gak kelar-kelar nih pakai sholawat, kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil ditutup jalur maksiatnya. Banyakin sholawat. Tuh nanti kamu akan lihat betapa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat ketika kamu lewat jalur orang dalam. Gak ada yang lebih bisa jadi orang dalam kepada Nabi besar, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih ya, sekalian kita bahas juga nih. Sebentar lagi kita akan masuk bulannya, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh Bu cinta sama Nabi Muhammad
lebih daripada cintanya Allah kepada siapapun dan apapun. Jadi kalau Allah kita tanya, ya Allah, mata siapa yang paling kau cinta? Allah akan jawab, matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang matanya Nabi Muhammad, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad enggak pernah bohong sama apa yang dia lihat. Kita kan kalau ngelihat sesuatu bisa iya bisa enggak loh. Ustaz Halimah udah datang kok. Enggak belum. Udah. Tadi kayaknya kelihatan. Nah, bisa iya bisa bukan. Kan begitu. Nah, mata kita nih suka enggak jelas gitu. Tapi Allah bilang tentang matanya Nabi Muhammad, dia enggak pernah bohong sama apa yang dia lihat. Kalau dia bilang dia lihat begini, dia lihat begitu, ya benar pastinya begitu. Ya benar pastinya begitu. Jadi kamu harus percaya aja sama apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berkata, aku melihat begini, aku melihat begitu, maka itu adalah sesuatu yang benar. Kalau kita tanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mulut siapa yang paling kau cintai? Jawaban Allah adalah lisannya atau mulutnya Nabi besar Muhammad. Kalau kita tanya hatinya siapa yang paling kau cintai, maka jawabannya adalah hatinya Nabi Muhammad. Kalau kita tanya kota mana yang paling kau cintai ya Allah, Allah bakal bilang kotanya Nabi Muhammad. Mekah kota lahirnya, Madinah kota wafatnya. Kalau kita tanya bulan apa yang kau cintai ya Allah, Allah bakal bilang bulan Rabiul. Sebab itu adalah bulannya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Bi'tsahnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad juga bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Semuanya teman-teman sekalian. Kalau kamu tanya, ya Allah, kuda mana yang paling kau sukai? Kudanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kuda. Tahu? Enggak. Nabi punya kuda. Kudanya Nabi Muhammad meninggal besok hari sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sanggup kudanya. Oh, Tuhan saya udah meninggal ya, nyusul aja dah, nyusul. Meninggal. Termasuk untanya Nabi Muhammad Al-Quswa itu juga gitu. Meninggal beberapa jam aja sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Enggak tahan. Binatang-binatangnya enggak tahan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kamu kalau sehat juga gitu. Hati kamu kalau sehat enggak bakalan betah kalau berasa jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasa jauh. Karenanya orang dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tercinta di sisi Allah, di bulan Rabiul Awal pasti deg-degan. Deg-degannya itu deg-degan seneng. Kayak lagi nungguin hari pernikahan buat yang udah kepengen nikah. Gitu ya. Udah ditentukan nih tanggal nikahnya deg-degan. Gitu kan? Deg-degan ya Allah. Ih, bulan Maulid nih. Seneng dah saya. Kenapa gitu? Qiyam bareng, baca sholawat bareng.